Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang interaksi sosial. Sebelumnya, apa kalian sudah tahu apa sih interaksi sosial itu? Hubungan timbal balik. Saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, betul. Nah, selanjutnya mari kita bahas lebih detail apa saja sih yang ada di interaksi sosial itu. Silakan simak video berikut. Interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lain, baik secara individu maupun dengan kelompok. Manusia disebut makhluk sosial karena ia memiliki gregariousness, yaitu satu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Manusia melakukan interaksi sosial dalam kehidupannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan, dan kebutuhan lain seperti ketertiban, pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang. Nah, kita kan tahu bahwa manusia itu makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Jadinya interaksi sosial ada dua, yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial adalah yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya dua atau lebih. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Nah, dari dua syarat dan 4 ciri-ciri interaksi sosial, jika ada salah satu di antaranya tidak memenuhi, apakah masih bisa disebut interaksi menurut kalian? Tidak, karena tidak ada hubungan timbal balik yang terjadi. Lanjutkan. Kita perhatikan faktor apa saja yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama adalah faktor imitasi. Faktor imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Yang kedua, sugesti. Faktor sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Yang ketiga, identifikasi. Faktor identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Yang keempat adalah faktor simpati. Faktor simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Nah, berikut adalah contoh dari faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Anak-anak bisa perhatikan berikut ini adalah gambar-gambar dari faktor yang mempengaruhi interaksi sosial tersebut. Sekarang kita perhatikan bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial ada dua, yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses asosiatif ini bisa terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses asosiatif ini ada tiga, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Proses disosiatif, proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses disosiatif ini antara lain bentuknya kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Kita perhatikan penjelasan mengenai proses asosiatif yang pertama, yaitu kerjasama. Kerjasama merupakan suatu upaya yang dilakukan secara bersama-sama, baik antar individu maupun antar kelompok, demi mencapai kepentingan dan tujuan yang sama. Bentuk kerjasama dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah gotong royong. Gotong royong merupakan suatu kerjasama yang dilakukan
dilakukan oleh sekumpulan orang atau warga masyarakat yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bersama-sama. Sebagai contoh, gotong royong dalam membersihkan lingkungan, gotong royong dalam membangun fasilitas desa, dan lain-lain. Dalam pelaksanaan kerjasama, ada 5 bentuk kerjasama, yaitu kerukunan, bargaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Kerukunan adalah kehidupan berdampingan secara damai dan melakukan kerjasama secara bersama-sama. Bargaining atau tawar-menawar adalah pelaksanaan perjanjian tukar-menukar barang atau jasa antara dua pihak atau lebih. Kooptasi adalah proses penerimaan unsur-unsur baru dalam suatu sistem organisasi. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas internal organisasi. Koalisi. Koalisi yaitu bergabungnya 2 atau lebih organisasi yang memiliki kepentingan bersama. Contoh bentuk koalisi yang paling umum adalah gabungan beberapa partai politik dalam suatu koalisi untuk memenangkan pemilihan umum. Joint venture. Joint venture yaitu kerjasama yang umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam proyek tertentu. Umumnya tujuan dari joint venture adalah untuk meningkatkan pendapatan perusahaan yang bersangkutan. Nah, kan barusan udah dijelasin dalam bentuk interaksi sosial kan ada asosiatif. Nah, di dalam asosiatif ini ada kerjasama. Di sini bentuk kerjasama itu terdiri dari 5 kerjasama, yaitu kerukunan, bargaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Sekarang kita perhatikan proses asosiatif yang kedua, yaitu akomodasi. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Dalam pelaksanaannya, akomodasi memiliki beberapa bentuk, yaitu koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Nah, memperhatikan ini adalah pengertian dari macam-macam akomodasi bentuk tersebut dari terkait akomodasi. Yang pertama, koersi, yaitu bentuk akomodasi yang dipaksa atau proses akomodasi yang terjadi karena ada paksaan. Yang kedua ada kompromi, yaitu bentuk akomodasi di mana pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutan. Yang ketiga ada toleransi, yaitu upaya akomodasi secara informal masing-masing pihak saling bertoleransi demi memulihkan hubungan baik. Nah, yang keempat yaitu mediasi, merupakan bentuk akomodasi yang menyerupai arbitrasi. Namun pihak ketiga hanya berperan sebagai pemberi nasihat dan tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Yang selanjutnya ada konsiliasi, yaitu upaya mempertemukan kepentingan pihak yang berselisih dan mencari penyelesaian bersama. Yang berikutnya yaitu arbitrasi, yaitu proses akomodasi yang mengundang pihak ketiga yang lebih tinggi kedudukannya untuk membantu menyelesaikan masalah. Nah, yang selanjutnya adjudikasi, yaitu upaya akomodasi melalui pengadilan. Nah, yang terakhir stalemate, yaitu upaya akomodasi dengan menyeimbangkan kekuatan pihak yang terlibat. Dengan berimbangnya kekuatan, penyelesaian permasalahan dapat terjadi dengan sendirinya. Proses asosiatif yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi adalah pembauran satu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain, dan kebudayaannya. Contoh asimilasi asimilasi ini bisa disebut cara-cara kita bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam penggunaan sendok makan. Yang umumnya, sendok makan adalah perilaku yang banyak dilakukan oleh masyarakat di Eropa. Sebagai bekas jajahan negara Eropa, akhirnya perilaku ini dicontoh dalam kehidupan masyarakat kita sampai saat ini.
Sekarang kita perhatikan proses disosiatif. Yang pertama adalah kompetisi. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya, untuk mencapai gelar juara, kesuksesan, sebuah piala, dan hadiah. Untuk mendapatkannya, seseorang harus bersaing satu dengan yang lainnya. Proses disosiatif yang kedua adalah kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Contoh kontravensi bisa dijumpai di dunia politik. Di mata masyarakat, para politikus tampak akrab. Namun, terdapat sikap-sikap lain yang tersembunyi di antara mereka. Sikap tersebut dapat berubah menjadi kebencian, tetapi tidak sampai terjadi pertentangan atau pertikaian. Proses disosiatif yang ketiga adalah pertentangan. Pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Konflik terjadi jika dua pihak berusaha saling menggagalkan tujuan masing-masing. Pertentangan atau konflik disebabkan antara lain perbedaan antara individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan lain-lain. Nah, jadi bentuk interaksi sosial yang disosiatif itu tadi kan ada 3 bentuk, yaitu tadi kompetensi, kontroversi, dan perkembangan. Sekarang kita perhatikan pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Bertemunya orang perorangan atau kelompok dalam pergaulan hidup akan menghasilkan suatu kelompok sosial yang hidup bersama yang membutuhkan suatu aturan, sehingga melahirkan lembaga yang terbentuk akibat dari berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan melalui interaksi sosial. Peristiwa aktivitas manusia yang selalu diulang-ulang dalam rangka pemenuhan kebutuhan akhirnya melembaga dan melekat pada masing-masing individu. Adanya lembaga sosial dimaksudkan untuk memenuhi berbagai keperluan pokok dari kehidupan manusia. Contohnya adalah manusia membutuhkan pendidikan. Orang tua akan mendaftarkan anaknya pada sekolah dan mematuhi peraturan sekolah serta semua hal yang berkaitan dengan pendidikan yang diatur pada lembaga pendidikan. Manusia membutuhkan nafkah untuk penghasilan yang diatur dalam lembaga ekonomi. Dengan demikian, interaksi sosial merupakan syarat utama dalam pembentukan suatu lembaga dalam masyarakat. Nah, itu tadi kan pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Ya, itu tuh untuk memenuhi keberlangsungan kehidupan manusia. Yang contohnya tadi, manusia membutuhkan penghasilan yang dikelola oleh lembaga keuangan. Mungkin itu tadi penjelasan tentang interaksi sosial dan sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.